Bisa Haikal ya? Ya Haikal. Baik, saya ingatkan sebelum kita baca doa nak, saya minta pada saat berdoa, berdoalah bersungguh-sungguh ya, supaya siapa yang tahu justru doa kita yang hari inilah yang kemudian diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap agar Allah senantiasa memberikan rahmat dan keberkahan pada kegiatan kita hari ini. Baik, silahkan Haikal dimulai. Before studying, let's pray together. Sebelum belajar, ayo berdoa bersama. Finish. Oke. Finish, ya. Selesai ya? Oke. Alhamdulillah. Baiklah anak-anakku sekalian. Sebelum lanjut, Ibu mau menyampaikan beberapa hal terkait penilaian. Jadi sebagaimana sebelum-sebelumnya Ibu sudah sampaikan, penilaian untuk mapel bahasa Inggris terdiri dari penilaian pengetahuan, keterampilan, dan juga penilaian sikap tentunya. Ya, kalau pengetahuan dan keterampilan itu menyangkut pemahaman anak-anakku dan juga tentang keterampilannya terkait dengan praktek-praktek yang Ibu tugaskan. Kemudian sikapnya, ya dimanapun kita melakukan interaksi, apakah secara virtual atau tidak, kita mungkin bertemu di luar, itu juga Ibu tetap memberikan penilaian. Ya, baik. Sebelum lanjut, Ibu kembali bertanya, bagaimana apa yang anak-anakku siapkan tadi? Saya mau tanya kembali, silakan. Apa yang anak-anakku, benda apa yang Ibu siapkan untuk pelajaran kita hari ini? Kamus. Kamus. Ada yang tahu bahasa Inggrisnya kamus? Ada yang tahu bahasa Inggrisnya kamus? Tidak ada? Vocabulary. Oh, dictionary. Buku? Book. Ya, kamus dictionary. Kalau buku? Book. Book. Pen? Kalau pen? Pen. Saya mau tanya Nurul dulu. Nurul, what color is your book? Warna. Iya, warna. Betul. Warna What biru. color is your book, Nurul? Green. Green. Iya, green. Green itu warna apa? Hijau. Green ya? Oh, hijau. Thank you very much for your answer. It's a very good answer. Jadi jawabannya bagus sekali. Terkait dengan apa yang Ibu tanyakan tadi, hari ini mari kita lihat sama-sama dulu KD yang akan kita capai. Silakan, sudah nampak di layarnya ya. Intinya KD untuk hari ini adalah anak-anakku bisa melihat bagaimana fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan pada teks pendek dan sederhana terkait benda, orang, binatang, dan lain-lain. Jadi intinya adalah deskriptif teks atau mendeskripsikan sebuah benda. Ya. Jadi ya. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anakku diharapkan untuk bisa menentukan beberapa deskripsi benda. Jadi tadi anak-anakku sebenarnya sudah mendeskripsikan benda dengan menjawab pertanyaan dari Ibu, yaitu what color is your book? Ada yang mengatakan green. Jadi kalau disatukan menjadi satu kalimat, the color of my book is green. Itu sebuah deskripsi benda menjadi deskripsi benda sebenarnya. Baik. Anak-anakku sekalian, nampak di layarnya ya. What is actually descriptive text? Apa sebenarnya itu teks deskripsi? Ya, ada yang bisa bantu Ibu untuk membacanya? Deskriptif teks adalah, iya, bisa lebih keras lagi suaranya? Tulis. Teks yang menggambarkan dengan jelas sifat-sifat yang melekat pada sesuatu, baik itu benda, manusia, hewan, ya, tumbuhan, dan lain sebagainya. Oke?
Jadi apa saja bisa kita Tulis deskripsikan di situ. selama bendanya ada. Ya, baik. Lanjut. There are three things we should know related to descriptive text. Ada 3 hal yang harus kita ketahui terkait dengan teks deskripsi. Yang pertama yaitu social function, generic structure, language feature, atau dalam bahasa Indonesianya fungsi sosialnya, struktur teksnya, dan unsur kebahasaannya. Tambah buruk. Ya, lanjut, perhatikan ya. Hal apa yang pertama yang perlu kita ketahui pada teks deskripsi adalah fungsi sosialnya, ya. Untuk apa intinya fungsi sosial itu, untuk apa teks tersebut dituliskan, ya. Ya, intinya seperti itu. Jadi fungsi dari tulisan yang bersifat deskriptif adalah memperkenalkan, menggambarkan tentang sebuah objek atau benda kepada pembaca dengan cara yang rinci. Ya, jadi sekali lagi objeknya bisa berupa benda, binatang, manusia, bisa juga tempat, ya bisa kita deskripsikan semua. Yang kedua, struktur teks. Untuk teks deskripsi di sini kita hanya punya 2 tahap. Yang pertama adalah introduction atau identification. Di sini anak-anakku memperkenalkan objek yang mau dideskripsikan atau digambarkan. Yang kedua, ya, yang kedua yaitu deskripsi atau detail description, deskripsi detail tentang benda yang sudah disebutkan tadi. Ya, jadi setelah benda itu diperkenalkan, anak-anakku diminta untuk menggambarkan bagaimana bagian-bagiannya, bagaimana warnanya, bagaimana bentuknya, dan lain sebagainya. Ya, lanjut anak-anakku sekalian, bagaimana unsur kebahasaan pada teks deskripsi? Yang pertama di sini yang dilibatkan di dalamnya adalah pola kalimat simple present tense. Ini Ibu sudah jelaskan di pekan sebelumnya ya. Jadi ini kaitannya dengan pelajaran kita hari ini. Kita menggunakan simple present tense untuk menyusun kalimat pada teks deskripsi. Ya. Kenapa Ibu jelaskan sebelumnya? Karena hari ini kita akan membuat teks. Ya, baik. Yang kedua, menggunakan banyak kata sifat. Ada yang bisa sebutkan jenis contoh kira-kira kata sifat itu apa? Ya, ada yang bisa sebutkan? Sudah ada di layarnya, kita lihat sama-sama ya. Contoh kata sifat adalah besar, big dalam bahasa Inggrisnya, kemudian small, kecil, colorful, berwarna-warni atau penuh dengan warna, dan lain sebagainya. Yang kedua, yang ketiga, menggunakan kata kerja penghubung. Kalau dalam bahasa Inggris itu kita biasa menemukan kata-kata seperti is, have, seem, appear. Ya, mungkin ada yang bertanya apa artinya semua itu, Bu. Ya, is itu salah satu bentuk kata bantu yang digunakan dalam kalimat. Have bisa diartikan mempunyai. Seem kelihatan atau nampaknya seperti. Appear tampilannya seperti apa. Lanjut, menggunakan kata ganti benda atau orang. Ini juga sudah pernah Ibu jelaskan ya di pekan lalu pada saat kita membahas mengenai simple present tense. Apa-apa saja itu yang termasuk kata ganti benda atau kata ganti orang. Ya, biasa ini menempati fungsinya sebagai subjek dalam pola kalimat. Ya, contohnya adalah he, she, it, ya. Kemudian they, you, kemudian we. Ya. Oke, lanjut ya. Selanjutnya menggunakan kata ganti milik. Ya, dalam bahasa Inggris tidak sama dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kita mau menunjukkan milik, kita katakan saja this is my ini pulpen saya. Pulpen saya itu menunjukkan kepunyaan saya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris ada kata-kata khusus yang digunakan. Untuk kata saya atau milik saya dalam bahasa Inggris kita menggunakan my. Ya. Ya, Ibu juga sudah memberikan catatan ini di pekan lalu. Jadi saya kira hari ini saya minta dibuka saja kembali. Ya, my dan contohnya di sini adalah my bag is big. Tas saya besar. Ya. Lanjut. Penggunaan apostrof s. Ya, di sini juga kadang kita temukan ya penggunaan apostrof s. Dalam bahasa Inggris itu apostrof s biasanya digunakan untuk menunjukkan milik selain untuk menyingkat. Ya, kita lihat contohnya Lina's pen. Lina's pen artinya pulpennya Lina.
Ya, jadi apostrofes biasanya diletakkan setelah nama orang, gitu ya. Ya, jadi fungsinya menunjukkan kepemilikan. Yang kedua adalah digunakan untuk singkatan. Ya, contohnya it is disingkat menjadi it's. Ya, lanjut. Anak-anakku sekalian, terkait dengan penggunaan kata sifat dalam mendeskripsikan benda, biasanya kita itu dalam mengungkapkan pendapat, kita biasa sebenarnya menggunakan kata-kata sifat, ya. Contohnya kita mengatakan bajumu cantik sekali. Kata cantik itu adalah kata sifat. Biasa juga kita mengatakan wow, it's beautiful. Wow, itu cantik sekali. Itu menurut Anda bahwa itu sesuatu itu cantik. Jadi kata beautiful adalah kata sifat. Sorry. Lanjut, anak-anak sekalian, silakan diperhatikan di layarnya ya. Ya, bisa di screenshot ya. Saya ingatkan untuk senantiasa selalu men-screenshot. Siapa tahu setelah pembelajaran anak-anakku butuh untuk menuliskan di buku catatannya masing-masing. Ya, yang kedua terkait dengan kata benda yang dilibatkan biasanya ada kata sifat. Contohnya adalah kata sifat yang terkait dengan size atau ukuran. Biasa kita gunakan kata big, besar, small, kecil, long, panjang, ya semua yang terkait dengan ukuran. Lanjut. Ya, jelas suara saya ya? Ya, lanjut yang terkait dengan ciri fisik atau tampilan fisik, physical quality di sini contohnya biasa kita jumpai pada descriptive text atau pada saat kita mendeskripsikan sesuatu, kita biasa mengatakan dia kurus, she is thin. Di sini sudah tampak ya, thin. Kemudian ada kata thick, thick itu tebal. Kemudian rough itu kasar. Kemudian soft, lembut. Tidy, rapi. Ya. Masuk juga di dalamnya untidy. Oke, lanjut. Shape. Ada yang tahu artinya shape? Kata sifat yang terkait dengan shape. Ada yang tahu artinya shape? Tuan, Bu. Kata ya, saya diulangi. Kata shape artinya bentuk. Iya, contohnya di sini adalah flat, datar. Square, kalau square? Kata square, ada yang tahu? Biasa nonton kartunnya The Square Pants. SpongeBob ya? Apa itu square? Iya, SpongeBob itu punya square pants. Apa itu square? Balok. Ya, kotak. Jadi segi empat. Kalau round? Bulat, Bu. Round. Bulat. Iya. Bundar. Oke, thank you. Terima kasih jawabannya. Lanjut. Baik. Ya. Selanjutnya kata sifat yang terkait dengan age atau seberapa tua benda itu, seberapa muda benda itu, biasa kita gunakan kata-kata seperti ancient, ya, benda antik. Kita perkenalkan sebuah benda, kita katakan ini adalah benda antik. It is an ancient thing, misalnya. Kemudian old, tua. Kemudian new, apa itu new? Ada yang tahu artinya new? Baru, Bu. Coba lihat. Baru, bagus sekali. Thank you very much. Bagus sekali, thank you. Very good. Yang, silakan dilihat tulisannya, yang. Ada yang tahu artinya ya? Muda. Bisa juga diartikan baru ya. Lanjut. Terkait dengan color. Apa itu color? Warna, Warna, Bu. Semua, iya. Anak-anakku sudah tahu semua jenis-jenis warna di dalam bahasa Inggris? Iya, Kalau Bu. merah? Red, Bu. Red. Merah? Red. Oke, kalau hitam? Black. Black. Kalau hijau? Green. Oke. Kuning? Yellow.
Yellow. Yellow. Coklat? Iya, Kak. Brown. Jadi untuk coklat itu warnanya adalah brown ya. Beda kalau kita katakan chocolate. Chocolate itu jenis makanannya. Oke. Ya, lanjut. Sekarang terkait dengan origin atau asal dari sebuah benda. Biasa kita katakan ini asalnya dari Belanda. Ini jam tangan saya asalnya dari Jepang misalnya. Ya. Untuk ya, biasanya kita di sini kita menggunakan nama daerah atau nama negara atau nama tempat. Contohnya adalah Indonesian, Japanese dan juga Dutch. Japanese dari Jepang, Dutch itu buatan atau dari Belanda. Lanjut. Material, bahan-bahan. Biasa juga pada saat mendeskripsikan sesuatu itu kita menyebutkan bahannya ya. Biasanya terbuat dari cotton. Ini biasa ini ya, ada di label baju ini ada kata cotton. Apa itu cotton? Biasa mau beli baju baru biasa ada di labelnya. Apa itu cotton? Ya? Kapas. Ya, lanjut. Gold, emas, kemudian plastik. Oke, dan lain sebagainya. Ada yang mau ditanyakan, Nak? Is there any question? So far, ada pertanyaan sejauh ini? Ada yang minta diulangi? Saya ulangi lagi, enggak, Ji? Oke. Baik, sebelum lanjut ke tahapan selanjutnya, saya minta anak-anakku menyaksikan sebuah video dulu. Ibu ingatkan, ya, pada saat menonton videonya sebentar, I want you to make some notes. Saya mau anak-anakku membuat beberapa catatan related to the nouns, terkait kata-kata benda. Jadi intinya yang mau dicatat adalah kata bendanya. Ya, mentioned on the video or in the song shown on your screen, yang disebutkan pada video, yang ada di layar anak-anakku. Sekali lagi saya ulangi, tugasnya adalah ketika anak-anakku menonton videonya, saya minta sebentar buat catatan atau catat kata-kata benda apa saja yang disebutkan baik dalam percakapan maupun pada lagu, karena dalam video ini ada percakapan, ada lagu. Ya, yang disebutkan pada percakapan maupun pada lagunya silahkan ditulis. Ya. Jadi jadi poin terpenting untuk anak-anak kita menggunakan banyak kata benda dari video ini. Bisa dimulai videonya ya? Ya semua? Ya, Bu. Ya, oke. Let's check the video out. Silakan, mari kita lihat sama-sama. Theme 9. What? Dialogue. Hello. Hello, Sally. What's this? It's a book. What's that? It's a box. Wow! Wow, what's that? It's a pencil. Thank you. You're welcome. Wow, pizza. Song. What's this? This? A pencil. It's a pencil. A pencil. A pencil. Yes, yes, it's a pencil. What's that? What's that? An eraser. It's an eraser. An eraser. An eraser.
Giraffe. What's this? What? What's this? Pencil. Pencil. It's a pencil. 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 What's that? What? What's that? Eraser. Eraser. It's an eraser. 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 Story. Good morning, Mrs. Keller. Good morning, Miss Sullivan. This is Helen. What's this? It's a pencil. What? It's an eraser. What? It's a ruler. Story. Hello. Hello, I'm Pinocchio. Wow, what's that? It's a book. Thank you. You're welcome. What's this? It's a box. A box? Wow, pizza. What's that? Thank you. You're welcome. Story. What's this? Nose. What's that? It's a mouth. Watch out! Oh, I'm sorry. That's okay. Cartoon story. Okay, the video has shown for you all. Jadi videonya sudah ditampilkan untuk anak-anakku semua. Sudah, ya, have you written the some notes? Sudah tulis beberapa catatan tentang kata benda? Ya, bagaimana? Sudah bisa melihat beberapa kata benda dari video tadi ya? Ya, Bu. Oke, saya minta silahkan disebutkan. Tapi sebelum disebutkan, saya minta sebut namanya dulu. Siapa yang mau bacakan hasil ya tulisannya tadi? Ya, yang bisa Anda tangkap. Silakan. Ya, ada yang bisa bacakan?
Kata-kata benda apa saja yang Anda temukan dari video? Alisa. Mention your name first, please. Silakan sebutkan namanya sebelum membacakan. Saya, Bu. Iya, oke. Please, silakan. Your name, please. Nurul Hafizatur Rahma, Bu. Nurul Hafizatur Rahma. Oke, silakan. Book, pencil, pizza, Oke, eraser, ruler, box, mouse, cat, and nose. Oke, very good answer. Ya, lengkap ya jawabannya. Atau masih ada yang mau membacakan? Saya persilahkan. Nggak usah Saya, Bu. mengatakan sama. Iya, silakan. Al Fauzan, please. Bag, pizza, Baik. pencil, rubber, ruler, box, nose. Box. Terus. Masih ada? Masih ada? Oke, that's all. Itu saja. Next, selanjutnya siapa yang mau? Alif? Bagaimana Alif? Alisa? Ya, Alisa, silakan. Oh iya. Ada lagi yang mau? Ya, Ibu ulang kembali ya. Jadi kata-kata benda yang muncul tadi, sudah ada kata pencil, book, eraser, apa lagi? Pizza, box. Apa itu box? Kotak. Kotak. Kalau ruler? Ruler. Penggaris. Penggaris atau mistar ya. Ada lagi yang muncul tadi? Apa lagi? Ya? Eraser. Oke. Rubber. Ada lagi? Ada lagi tadi hidung. Ada yang hidung. Ada yang menuliskan tadi kata hidung apa bahasa Inggrisnya? Saya, Bu. Nose. Jadi bagian-bagian tubuh itu termasuk dalam kelas kata benda ya. Ada lagi selain hidung? Ada lagi selain hidung? Ya? Notebook. Oh iya. Mouth. Ya oke. Mouth ya. Mulut juga termasuk dalam kelas kata benda. Ada lagi nama binatang yang disebutkan dalam video tadi? Cat. Ada ya? Apa? Cat. Ah, very good. Bagus sekali. Cat. Ada lagi selain cat? Apa itu cat? Oh, ada dog tadi ya? Oke, dog. Apa itu dog? Anjing. Oke. Selain dari itu ada lagi? Bird ya. Ada kata bird tadi disebutkan dalam video? Apa itu bird? Burung. Iya. Jadi nama-nama binatang juga termasuk dalam kelas kata benda. Baiklah anak-anakku sekalian. Any question so far? Ada pertanyaan sejauh ini? Oke, sekarang kita lanjut ya. Kalau begitu, kalau tidak ada pertanyaan, please pay your attention to your English book page 150. Di sini saya minta anak-anak pun silakan dibuka buku cetaknya halaman 150. Sudah dibuka? Iya, saya minta Nurul Hafizatur Rahma ya, 71. Bisa bacakan percakapannya? Saya minta 2 orang, siapa yang mau yang lain? Siapa yang mau temani Nurul? Bacakan percakapannya. Mana halaman ini? Halaman 150, 150. Bisa? Can you? Ayo, 1 orang lagi. Nurul siap ya? Siap ya, Nurul siap ya?
Bagaimana Ibu. siapa yang lain yang mau temani Nurul? Mention your name please. Kau Siapa? Ayo. Nggak usah takut-takut. Al Fauzan. Oke, Al Fauzan. Silakan Al Fauzan dengan Nurul. Bergantian ya. Sudah jelas dicat di buku catatannya di situ. Ya, siapa yang bicara pertama? Di situ antara Edo dan Udin. Silakan. Siapa yang mau duluan? Silakan. my Oh, Nurul dulu. Oh, ya, Nurul dulu. Silakan Nurul dimulai. You Ya. see my notebook? I put it on my desk, but it Oke. is not there now. Oke. Lanjut, Fauzan. Fauzan, mana suaranya, Nak? Silakan. Saya Gak usah Bu, takut salah ya. Oke, silakan. Haikal, silakan Haikal. Iya. what does it look like? What does it look like? Oke, lanjut. Mana suaranya Nurul? Haikal. It Bergantian ya, setelah Haikal Nurul has lagi. a blue hair cover. Hard cover. Oke, Does, lanjut. Cover. does it have a pink ribbon separator? This one. Oke. No, the ribbon is white. There's a sticker on the cover. It's Oke. shiny, white round with a picture of an orangutan. Oke. Lanjut. It must be the one over there on the teacher's desk. Yes, you're right. Thank you. You are welcome. Nah, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan apa sebenarnya yang mereka ceritakan atau bicarakan? Notebooknya Edo, Bu. Oh, notebooknya Edo ya. Apa itu notebook? Buku tulis. Ya. Buku tulis atau buku Tulis. catatan. Oh, bagus sekali ya. Sudah bisa memahami isi percakapan. Jadi intinya percakapan tersebut mendeskripsikan tentang buku catatannya Edo. Oke, anak-anakku sekalian, kita lihat kembali ya. Di sini Ibu sudah merangkumnya menjadi sebuah paragraf pendek. Ya, paragraf ini terdiri dari 4 kalimat. Bisa di screenshot saja ya. Ya, ada yang mau bantu Ibu untuk membaca kembali teks yang sudah Ibu ketik di sini? Silakan. Ada yang mau? Oke, saya baca ya. Edo's notebook is thick. It has a blue hardcover and a white ribbon separator. There's a sticker on the cover. It's shiny, white, round with a picture of an orangutan. Ya, jika kita pisah-pisah kalimatnya seperti ini ya. Ya, jadi teks tadi terdiri dari 4 kalimat. Ya, di sini bisa kita lihat artinya. Ya, unsur-unsur apa saja yang dilibatkan dalam teks tersebut. Ya, di sini menggunakan apostrof S di kalimat pertama, di kalimat kedua menggunakan kata ganti benda ya. Kemudian di kalimat ketiga menggunakan apostrof S juga, dia singkatan dari there is. Kemudian disingkat di sini menjadi theirs. Kemudian di kalimat keempat, it's, singkatan dari it is. Jadi menggunakan apostrof S sekaligus juga menggunakan kata ganti benda. Ya, baik. Jadi Edo's notebook is thick, bukunya Edo itu tebal. It has a blue hardcover and white ribbon separator. Bukunya, jadi ini menggantikan benda ya. Bukunya mempunyai blue hardcover, pembungkus warna biru yang agak keras, and a white ribbon separator dan pemisah buku.
pita pemisah buku berwarna putih. Kemudian there's a sticker on the cover. Ada stiker di bagian penutupnya atau pembungkusnya. It is shiny. Stiker itu, jadi itu yang keempat ini menggantikan stiker, bukan lagi buku. Shiny berkilau, warnanya putih, white, round, bundar, with a picture of an orangutan, dengan gambar seekor orangutan. Seperti itu penggambarannya buku catatannya Edo. Baik, ya. Sekali lagi di sini Ibu tampilkan ya. Fungsi sosial dari teks ini adalah agar kita bisa mengenal buku catatannya Edo. Kemudian struktur teksnya sudah sesuai. Ada introduction, kemudian description, kemudian unsur kebahasaan yang dilibatkan sudah juga Ibu sebutkan sebelumnya ya. Menggunakan pola kalimat simple present, penggunaan apostrof S, menggunakan kata ganti benda, kata ganti milik, ya, penggunaan have has. Oke, ada yang bisa membuat kesimpulan untuk pelajaran kita hari ini? Atau mungkin ada kesulitannya memahami penjelasan Ibu? Silakan diangkat tangannya, sebutkan nama kemudian bertanya. Tidak ada pertanyaan? Alhamdulillah, kalau sudah bisa dipahami. Baik, ada yang bisa buat kesimpulan sekali lagi? Apa itu teks deskripsi? Siapa yang bisa? Singkat saja, pakai bahasa Indonesia juga tidak mengapa, yang jelas anak-anakku tahu. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan tentang sesuatu. Jadi digambarkan di sini bukan pakai pensil atau pewarna, tapi kita menggunakan kata-kata. Ya, kemudian yang perlu kita tahu ada 3 ya, social function-nya, unsur kebahasaannya, dan struktur teksnya. Itu saja saya kira. Baik, anak-anakku sekalian, untuk tugasnya silakan di screenshot di handphonenya masing-masing ya. Anak-anakku saya minta untuk mendeskripsikan catatannya masing-masing. Yang ada di dekatnya itu, silakan dideskripsikan sendiri menggunakan bahasa Inggris. Ya, minimal kalimatnya adalah 4 saja. Ya, bisa mendeskripsikan warnanya, ya, kemudian bisa mendeskripsikan bentuknya mungkin, atau jumlah halaman yang ada di dalamnya, ada label mungkin di bagian luarnya, ya seperti itu ya. Jadi bisa dipahami tugasnya? Bisa dipahami untuk tugasnya hari ini? Ya, Ibu mau tahu dulu, mengerti apa tidak tugasnya hari ini? Mengerti, Bu. Gitu. Oke, alhamdulillah. Baiklah anak-anakku sekalian. 4 kalimat. Oke. Because we are limited by the time, karena kita dibatasi oleh waktu, Ibu selalu ya. Oh iya, tugasnya tidak ada di buku ya. Tidak ada di buku, Nak. Jadi intinya buat saja deskripsi tentang buku catatannya masing-masing. Baik itu warnanya, seperti contohnya tadi, Edo's Notebook, buku catatannya Edo. Bisa ya? Iya, Bu. Ya, apa warnanya, berapa jumlah halamannya, dan lain sebagainya tentang buku catatan tak masing-masing. Oke, baik. Ya, kita dibatasi waktu, jadi Ibu selalu ingatkan, always remember to apply the 3M. Jadi selalu ingat untuk mengaplikasikan 3M in our daily life, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, put on a mask. Gunakan masker, cuci tangan, wash your hand, jaga jarak dan hindari kerumunan, keep your distances and avoid crowds. Okay? That's all our lesson for today. Tetap semangat belajar dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bukan begini, Mas. Seperti contoh. Sudah tunjuk. Buku warnanya apa, bentuk halamannya 58 halaman. Blue. Warna apa ini? Warna catatanmu, notebook. Warna. Maksudnya pensilmu. Warnanya apa? Dua, umpamanya banyaknya 2. Gampang gitu, kayak apamu lagi, kayak penghapus yang sekitar dia, kayak penghapusmu,
yang sekitar di anu tak? Ya bagian buku. Bukan bagian buku, tentang yang dipelajari sekitar tadi sini. Apa semua umpamanya warna anu Tentang perlengkapan tulis. perlengkapan tulis ini.